3, 2, 1. Wow, amazing! Hello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukyue sedang melawan orang-orang dari Heaven's Gate. Berpindah di perbatasan domain Buddha, tepatnya di lokasi Sekte Taiyi, aura di sekitar sini sangat melimpah, dan lingkungannya juga sangat bagus. Setelah kehilangan perlindungan Xiaorou, Sekte Taiyi jadinya sering diganggu oleh sekte lain. Di Sekte Taiyi, Nyonya Yae dan Xiaoqi menyambut kedatangan Su Yunlan dan yang lainnya. Nyonya Yae berkata, "Yunlan, Ling-er, akhirnya kalian kembali juga. Apa kalian terluka?" Ling-er juga ikut bertanya, "Apa kalian mendapatkan harta karun?" Su Yunlan mulai menjelaskan, "Kami tidak mendapatkan harta karun, tapi aku punya kejutan yang tidak akan pernah kalian duga." "Apa itu?" "Sukyue datang ke benua Xianyun untuk mencari kita. Kami bertemu dengannya di alam Buddha." Nyonya Yae kaget. "Hah? Sukyue? Dia akhirnya datang? Sekarang dia ada di mana?" Ling-er menjelaskan, "Dia masih di dalam ujian alam dewa. Dia akan datang pada kita setelah selesai. Jadinya, Sukyue meminta Ergozi dan Senior Duan untuk membantu kita." Ergozi dan Duan Jude muncul. "Halo Nona-nona." Nona Yae berkata, "Setelah bertahun-tahun, aku tidak menduga akhirnya bisa bertemu Sukyue lagi." Xiaoqi berkata, "Hah, aku tidak mau melihat monyet bau itu. Jangan biarkan dia datang ke sini." "Hei Xiaoqi, sebenarnya kau juga sangat merindukannya kan?" "Oh, enggak kok." Lalu tetua Sekte Taiyi muncul. "Pemimpin sekte, akhirnya kau kembali juga. Baru-baru ini, para iblis itu datang mengganggu kita lagi." "Apa? Mereka datang lagi?" Duan Jude langsung merespon, "Sekte bajingan mana yang berani macam-macam dengan kalian? Mereka itu harus dihancurkan." Ergozi menambahkan, "Nona Yunlan, serahkan saja artefaknya pada kami, dan kami akan mengurus mereka." Tetua itu bertanya, "Siapa kalian berdua?" Su Yunlan mulai memperkenalkan mereka. Mereka berdua adalah wakil ketua Ergozi dan tetua Duan Jude dari fraksi Ledakan Surgawi. Sukyue meminta mereka untuk membantu Sekte Taiyi mengatasi masalah yang mengganggu. Lalu Duan Jude berkata, "Cepat, tunjukkan pada kami formasi pertahanan dari Sekte Taiyi." Mereka pun pergi ke pusat formasi. Tetua itu menjelaskan, "Situs Sekte Taiyi kami sangatlah elegan. Ini adalah tanah spiritual yang telah didapatkan Peri Yurou untuk kita saat itu. Dengan berkultivasi di sini, kita bisa mendapatkan 2 kali hasil dengan setengah usaha. Sayangnya, Peri Yurou berhenti mengunjungi Sekte Taiyi beberapa tahun terakhir. Jadi, sekte yang dekat sini mulai mengganggu kita. Ini adalah formasi pertahanan gunung Sekte Taiyi. Itu terdiri dari 3 formasi yang saling terkait." Duan Jude berkata, "Lemah sekali." "Hei, kau bilang apa barusan?" Ergozi berkata, "Formasi pertahanan gunung ini terlalu sederhana. Formasi setingkat ini bahkan tidak akan bisa menghentikan Heaven Immortal." Tetua itu kaget. "Heaven Immortal? Untuk menghentikan serangan dari sekte lain, kami sudah memberikan sumber daya terbaik kepada pemimpin sekte. Pemimpin sekte memenuhi harapan itu dan dipromosikan ke ranah Earth Immortal. Jadi, bagaimana mungkin formasi pertahanan gunung kita bisa menghentikan Heaven Immortal?" Duan Jude berkata dengan santai, "Udahlah, kita nggak usah berdebat." Ergozi menambahkan, "Dewa ini akan memberi kalian sedikit perubahan pada formasi pertahanan gunung ini. Jangankan Heaven Immortal, bahkan itu bisa menahan Celestial King untuk sementara waktu jika mereka datang." Tetua itu makin kaget. "Celestial King? Apa kau bercanda?" Saat Ergozi mengeluarkan artefak tingkat atas, "Astaga, itu adalah Celestial artefak tingkat atas." Lalu Ergozi melepaskan artefak spiritual tingkat atasnya. Setelah mengucapkan beberapa mantra, akhirnya formasinya selesai. Tetua itu bertanya, "Apa ini benar-benar bisa bekerja?" Tiba-tiba seorang murid datang menghampiri mereka dengan tergesa-gesa. "Gawat,
Orang-orang dari Ancient Flower datang untuk mengganggu kita lagi. Di luar sana, orang-orang dari Ancient Flower berteriak dengan sombongnya. Sekte Tai kecil, berani-beraninya kalian memonopoli tanah spiritual yang superior ini. Ini benar-benar tidak bisa termaafkan. Hari ini, Sekte Ancient Flowerku akan menegakkan keadilan dan mengembalikan tanah spiritual ini kepada umum. Semuanya, hancurkan Sekte Tai sepenuhnya dan kembalikan dunia ke dalam kecerahan. Duan Jude berkata, aku harus bilang ketidaktahumaluan orang itu membuatku benar-benar takjub. Ergozi menambahkan, dia berani berbicara seperti itu dan menempatkan semua tuduhan pada Sekte Tai. Ini benar-benar luar biasa. Orang-orang dari Ancient Flower mulai menyerang Sekte Tai. Semuanya, serang dan hancurkan Sekte Tai. Orang pertama yang bisa menerobos formasinya akan mendapatkan teknik Earth Immortal. Pemimpinnya berkata, hahaha, jika kita bisa menjatuhkan Sekte Tai kali ini, kita bisa menangkap para gadis itu. Tetua dari Sekte Tai mulai panik. Kalian berdua, orang-orang dari Sekte Ancient Flower mulai menyerang itu. Duan Jude berkata dengan santainya, udah gak perlu khawatir, ada formasi pelindung gunung yang baru sekarang. Serangan dari para ikan sampah seperti ini tidak layak untuk disebutkan. Ergozi berkata, aku hanya perlu sedikit memanipulasi formasinya. Dan lihatlah, petir dan api mulai menyerang para kultivator dari Ancient Flower. Ada juga es yang membekukan mereka semua. Pemimpin dari Ancient Flower kaget. Hah? Formasi pelindung gunung 5 elemen? Sejak kapan Sekte Tai punya formasi pelindung berlevel tinggi seperti ini? Seorang pria tua mulai bergerak. Para murid biasa segeralah mundur. Biarkan para tetua mengatasi formasinya. Pria tua itu membuat pelindung untuk menahan serangan formasi itu. Ayo kita tahan serangannya dan masuk secara paksa ke dalam Sekte Tai. Melihat pergerakan pria tua itu, tetua dari Sekte Tai mulai panik. Tuan Ergozi, serangan formasinya ditahan oleh mereka itu. Udah, jangan panik. Formasi besar 5 elemen hanyalah lapisan terluar dari formasi pelindung gunung. Jika mereka berani menerobos secara paksa, tiba-tiba orang-orang yang menerobos itu langsung terhenti. Pemimpin dari Ancient Flower bingung. Hei, apa yang kalian lakukan? Kenapa mereka nggak bergerak itu? Tetua dari Sekte Tai juga bingung. Sebenarnya apa yang terjadi pada mereka? Ergozi menjelaskan. Lapisan kedua formasi disebut formasi samsara. Selama kalian menginjakkan kaki ke dalamnya, kalian akan jatuh dalam 9 reinkarnasi. Bagi orang luar, itu seperti sekejap saja. Tapi bagi yang mengalaminya, itu sudah melewati ratusan tahun. Saat orang-orang yang menerobos itu tersadar, hah? Siapa aku? Kenapa aku di sini? Mereka semua tampak seperti orang kebingungan. Pemimpin itu langsung berteriak. Hei bodoh, apa yang kalian lakukan situ? Cepat serang dan hancurkan Sekte Tai. Pria tua itu berkata, Sekte Tai? Benar, aku adalah ketua dari Sekte Ancient Flower. Tapi apa gunanya itu? Setetes air di lautan, tetaplah setetes air di lautan. Setelah pasang surut 9 reinkarnasi, baik itu basis kultivasi atau artefak, semuanya bukanlah apa-apa. Lebih baik aku pergi dan mencari arti dari hidup ini. Tetua dari Sekte Tai makin kebingungan. Hah? Apa yang sebenarnya terjadi sih? Ergozi menjelaskan. Kalian lihat kan, ini adalah kekuatan dari lapisan kedua. Tuan Ergozi, ini benar-benar luar biasa. Lalu pemimpin dari Sekte Ancient Flower memerintahkan. Semuanya, formasi pertahanan Sekte Tai ini sangatlah aneh. Jangan mendekatinya dengan gegabah. Semua murid Ancient Flower, dengarkan perintahku. Kita serang formasinya dari luar. Mereka bersatu padu, menyatukan serangan mereka ke formasi itu. Tapi formasinya masih berdiri dengan kokoh. Tetua yang panikan itu berkata, gawat, jika mereka tidak mendekat, formasinya tidak akan bekerja. Ergozi dengan santai lagi berkata, tenang aja, aku sudah menduganya kok. Lapisan ketiga formasi adalah perisai tingkat Celestial King yang sangat keras. Bahkan jika mereka menghabiskan waktu 10.000 tahun, mereka tidak akan bisa menghancurkannya. Lalu Ergozi memilih untuk meninggalkan mereka. Udahlah, ayo kita pergi dan laporkan pada Master Sekte. Tetua yang panikan itu berkata, hah? Emangnya nggak apa-apa membiarkan mereka begitu aja? Duan Jude menambahkan, bagaimanapun mustahil bagi mereka untuk menghancurkan formasinya. Jadi biarin aja. Mereka semua langsung menghadap kepada Su Yunlan. Tetua itu berkata, Sekte Master, serangan dari Sekte Ancient Flower telah dihentikan. Su Yunlan berkata, mereka sepertinya masih menyerang tuh. Apa nggak apa-apa? Ergozi dan Duan Jude telah meningkatkan formasi pelindung gunungnya. Dan Sekte Ancient Flower tidak akan bisa menghancurkannya. Syukurlah. Ergozi berkata, formasi itu sebanding dengan tingkat Celestial King. Kecuali Celestial King dari Heaven's Gate datang, maka... Sebelum Ergozi menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba seseorang muncul. Ergozi sangat kaget. Apa? Seseorang menerobos formasinya? Orang itu berkata, formasi tingkat Celestial King ya? Haha, menarik juga. Memang cukup terpuji, sekte kecil bisa mengatur formasi seperti ini. Sayang banget kalau itu dihancurkan dengan cara seperti ini. Tetua itu langsung berkata, itu Celestial King dari Heaven's Gate. Su Yunlan berkata, apa maksudnya ini? Kau bekerja sama dengan mereka untuk mengganggu Sekte Tai? Apa kau tidak takut dengan Peri Yorou akan memberimu hukuman? Celestial King itu berkata,
Peri Rou sudah lama tidak mengenal kalian lagi. Dengan kekuatannya, Celestial King ini membelenggu mereka bertiga. Pemimpin dari Sekte Ancient Flower mulai masuk ke dalam ruangan. Seperti yang diharapkan dari Celestial King Heaven's Gate, dia menghancurkan formasinya dengan sangat mudah. Akhirnya, kali ini aku bisa mengalahkan Sekte Tai. Sun Yunlan sangat kesal. Hei, Master Sekte Ancient Flower, kau benar-benar gak tahu malu ya? Master Sekte Ancient Flower berkata, aku ingat anjing itu. Dialah yang barusan mengatur formasi itu. Cuma seekor anjing, tapi dia punya kemampuan formasi yang tinggi. Cepat tangkap dia. Aku ingin membawanya kembali dan mempelajarinya. Ergozi berkata, omong kosong apa itu? Dewa ini adalah serigala. Celestial King itu berkata, anjing ini arogan sekali ya. Cepat tangkap dan ikat dia. Aku harus mempelajarinya dengan hati-hati. Ergozi berteriak, jangan mendekat. Bagaimana mungkin aku membiarkan kalian menyentuh tubuh mulia dewa ini? Berani-beraninya kau masih berbicara sombong seperti itu. Kemarilah, biar aku langsung mengikatmu. Tiba-tiba Duan Jude langsung memukul pria itu. Hei pengemis tua, Duan Jude langsung berkata, berani-beraninya kalian menyakiti Ergozi di depan orang tua ini. Kalian harus bertanya dulu padaku jika ingin membawanya. Mendengar perkataan itu, Ergozi merasa tersentuh. Aku gak menduga, ternyata kau adalah orang yang peduli padaku. Lalu Duan Jude melanjutkan perkataannya. Jika kalian ingin membawa anjing ini, kalian harus membayar beberapa artefak tingkat atas. Aku ini adalah pengasuhnya. Ergozi yang awalnya terkesan, sekarang benar-benar marah. Ternyata aku salah mengiramu ya pengemis tua. Celestial King itu berkata, berani-beraninya seorang Earth Immortal bernegosiasi denganku. Matilah kau. Duan Jude langsung melompat menghindari serangan dari Celestial King ini. Hei Ergozi, jangan diem aja. Kali ini kita tidak bisa mengandalkan Sukyue. Jika kita tidak membunuh Celestial King ini, maka Sekte Tai akan hancur. Dalam benak Ergozi, sial, aku tidak menduga. Dewa perkasa ini yang selalu bertarung jika dia bisa dan lari jika tidak bisa mengalahkan musuh. Kali ini aku harus bertarung mati-matian demi wanita Sukyue. Ini benar-benar sudah melenceng. Kemudian Celestial King itu mengeluarkan rantai dan langsung mengekang Duan Jude. Setelah Duan Jude terkekang, Master Sekte dari Ancient Flower mencoba untuk memukul Duan Jude. Tapi serangan itu langsung ditahan oleh Ergozi. Dan dengan cepat, Ergozi langsung menendang orang itu. Sial, anjingnya kuat banget. Bagaimana bisa tubuhnya menjadi sekuat itu? Celestial King ini berkata, bisa mengalahkan Master Sekte Ancient Flower dengan satu pukulan. Sebenarnya apa ranamu itu? Dengan sombongnya Ergozi berkata, ranah? Dewa ini tidak membutuhkan ranah. Tingkat kultivasi tidak lain adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia bodoh seperti kalian. Dewa ini adalah keturunan dari naga iblis kuno. Naga iblis kuno? Jangan bercanda kau. Kau itu hanyalah seekor anjing. Sebuah sekte yang bahkan tidak memiliki Celestial King itu akan dengan mudah dihancurkan dengan satu tangan. Celestial King ini beradu pukulan dengan Ergozi. Mari kita lihat seberapa kuat tubuhmu itu. Hei sialan, kau itu hanya Celestial King. Jangan coba sombong di depanku. Mereka berdua saling balas-membalas pukulan. Sun Yunlan merasa takjub. Luar biasa, ternyata Ergozi bisa bertarung seimbang melawan Celestial King. Tidak lama kemudian, Celestial King ini berhasil memukul Ergozi dan menghempaskannya ke langit-langit. Pergilah ke neraka anjing sialan. Setelah Ergozi diterbangkan, Celestial King itu langsung mengejar. Dan kekangan pada mereka semua langsung menghilang. Hah? Belenggunya telah menghilang. Lihat, murid Sekte Ancient Flower masih ada di sini. Murid-murid dari Ancient Flower mulai ketakutan. Rekan kultivator Sekte Tai, kami hanya mengikuti perintah Sekte Master. Kenapa kita tidak tunggu dan lihat pertarungan mereka berdua aja? Duan Jude langsung bergerak menangkap mereka. Tunggu dan lihat apa? Jika kami tidak bisa mengalahkan Celestial King itu, kami tidak akan bisa memberi kalian pelajaran. Di luar sana, Celestial King ini langsung mengeluarkan rantai untuk mengekang Ergozi. Tubuhmu itu memanglah kuat. Jika aku hanya mengandalkan tinjuku, aku mungkin bukanlah lawanmu. Tapi aku adalah murid dari Heaven's Gate. Jadi, kau tidak akan bisa mengalahkan hukum milikku. Ergozi berkata, kau itu nggak bisa mengalahkanku dengan tinjumu itu. Jadi, kau malah menggunakan hukummu sekarang. Dasar gak tau malu. Hei, hukum juga merupakan bagian kekuatan dari kultivator. Apa kau nggak setuju? Kalau nggak setuju, kalahkan aja aku. Sekarang aku lebih kuat darimu. Jadi kata-kataku adalah kebenaran. Ergozi berkata, saudara Sukyue, kali ini Ergozi ini akan bertarung mati-matian untukmu. Jadi, kau harus memberiku kompensasi saat kau kembali. Ergozi langsung mengeluarkan setetes darah kilinnya. Hah? Apa itu? Ini sungguh darah yang sangat murni. Setetes darah itu sebenarnya mengandung sejumlah besar kekuatan. Jika aku bisa mendapatkannya, itu mungkin bisa langsung membawaku ke puncak Celestial Prime. Ergozi langsung menelan setetes darah kilin ini. Dasar anjing sialan, berikan tetes darah itu padaku. Akan sia-sia jika kau menelannya. Ergozi langsung bertransformasi. Kau menginginkan darah dewa ini? Matilah kau. Ergozi langsung menyerang Celestial King ini. Celestial King itu langsung terpental jauh. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Setelah anjing itu menelan esensi darahnya, dia menjadi seperti iblis yang turun ke dunia. Aku bahkan gak bisa menahan energinya. Ling Er berkata,
Apa itu benar-benar Ergozi? Bagaimana kekuatannya bisa membengkak semikian rupa? Duan Jude menjelaskan, itu adalah esensi darah Qilin dari kehidupan dia sebelumnya yang dimurnikan. Ergozi mengaku sebagai keturunan iblis kuno. Meskipun semua orang menganggapnya sebagai lelucon, tapi intuisi orang tua ini percaya bahwa yang dia katakan itu benar. Katanya, Ergozi sudah bereinkarnasi sebanyak 9 kali. Dan bahkan, dia pernah menjadi naga iblis kuno. Karena itulah, Ergozi memurnikan sebagian dari kekuatannya menjadi esensi darah di kehidupan pertamanya, yaitu leluhur Qilin, untuk membuat bantalan bagi kekuatan generasi selanjutnya. Di kehidupan selanjutnya, setelah membangkitkan ingatannya, dia akan mengorbankan kekuatannya untuk mengisi kembali esensi darahnya. Itu terus meningkat selama beberapa kehidupan. Dan sekarang, kekuatan yang terkandung di dalam setes esensi darah itu telah mencapai ranah yang mengerikan. Lingard berkata, "Oh, jadi gitu. Gak heran, Ergozi selalu tenang dalam situasi apapun." Su Yulan juga menambahkan, ternyata dia punya teknik yang kuat ya untuk melindungi dirinya sendiri. Pantas aja dia tidak pernah merasakan takut. Duan Jude berkata, "Nggak gitu. Orang tua ini pikir itu karena dia itu bodoh." Celestial King yang terpojok ini langsung memohon, "Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah kultivator dari Heaven's Gate. Jika aku mati, Heaven's Gate tidak akan membiarkanmu." Ergozi berkata, "Sekarang kau ingin meminta belas kasihan? Hah, kau membuatku kehilangan setes esensi darahku. Apa kau tahu seberapa berharganya itu? Jika sejak awal kau tidak macam-macam dengan Setetai, maka tidak akan berakhir seperti ini." Ergozi langsung mengangkat Celestial King ini. Pria itu masih mencoba untuk memohon, "Aku punya banyak harta karun di Heaven's Gate. Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Tolong ampuni aku." "Hei, kau pikir aku ini bodoh? Jika aku membunuhmu, aku bisa mendapatkan semua artefakmu." Pria itu langsung menambahkan, "Setelah aku kembali ke Heaven's Gate, aku bisa terus menyediakan harta karun langit dan bumi untukmu." "Apa? Membiarkanmu kembali? Aku nggak tahu kali ini aku atau kau yang bodoh. Pergilah kau ke neraka." Sukui langsung meledakkan Celestial King ini. Sun Yulan sangat takjub dengan kekuatan dari Ergozi. Dia membunuh seorang Celestial King dalam sekejap hanya dengan satu tangan. Ternyata kekuatan Ergozi sangat mengerikan ya. Setelah membunuh Celestial King itu, tubuh Ergozi mulai mengecil. Aduh, capek sekali. Dewa ini benar-benar nggak mau bertarung lagi dengan serius. Su Yunlan dan yang lainnya menghampiri Ergozi. "Ergozi, ini semua berkatmu. Kalau tidak, Setetai pasti akan hancur kali ini." "Nggak masalah kok, santai aja." Sun Yulan berkata lagi, "Ergozi, sebagai kompensasi esensi darahmu, aku akan memberikan semua artefak yang diberikan Sukue kepadamu. Ini semua berkat pengorbananmu untuk Setetai." Ergozi kembali bersemangat. "Hahaha, aku jadi nggak lelah lagi karena kau mengatakan itu. Kalau begitu, aku akan menerimanya." Duan Jude dari belakang berkata, "Hei Ergozi, kau nggak boleh menelan itu sendiri. Beri orang tua ini sebagian." Dewa ini bertarung sendirian. Untuk apa aku memberikanmu? Bagi akulah, satu aja nggak apa-apa kok." Su Yunlan berkata, "Jika ada kalian berdua di sini, Sekte Tai tidak perlu takut lagi ditindas oleh sekte lain. Ini sudah cukup lama. Sukue seharusnya sudah keluar dari ujian alam dewa. Kembali ke Sukue, orang-orang dari Heaven's Gate telah dimusnahkan oleh Sukue. Mengirim mereka untuk membunuhku. Bukankah Heaven's Gate terlalu berpikir enteng? Bukankah perkataanku benar, Celestial Emperor Yongchen?" Celestial Emperor Yongchen mulai keluar dari persembunyiannya. "Ternyata kau menyadari keberadaanku. Kenapa kau nggak lari? Apa kau mau mati di sini?" "Itu karena klonmu yang aku hajar saat ujian malapetaka. Jadi, aku agak familiar dengan energimu. Selain itu, kau itu hanyalah klon. Ingin membunuhku dengan sebuah klon. Aku pikir itu tidak akan berhasil." "Dasar kurang ajar!" Celestial Emperor Yongchen langsung menyerang Sukue. Dengan mudahnya, Sukue menghentikan serangan itu. "Apa? Kau sudah mencapai ranah Celestial Prime? Ternyata kau melewati 2 tahap dari Celestial of the Great Olympus 7. Kalau harus jujur, bakatmu bahkan lebih tinggi dariku. Jika diberi waktu, kau akan menjadi Celestial Emperor kelima di dunia ini. Kenapa kau harus menentangku? Kau bisa bergabung dengan Heaven's Gate dan bisa menikmati semua harta karun langit dan bumi." "Oh, ada perlakuan sebaik itu ternyata. Terus apa harga yang harus aku bayar?" "Itu mudah. Kau bersumpahlah untuk menyembahku sebagai guru. Kita akan menerobos ke benua langit dan melangkah ke alam dewa bersama-sama. Di masa depan, kau dan aku pasti akan dipromosikan menjadi dewa. Dengan bakatmu itu semua pasti bisa dilakukan." "Oke, kalau gitu kembalikan dulu si Yorou padaku." "Hah? Yorou? Tidak. Fisik yang dimiliki Yorou sangatlah penting untukku. Dengan ranahmu, kenapa kau hanya melihat satu wanita? Di dunia ini ada banyak." Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, Sukui langsung maju menyerang Celestial Emperor ini. "Kau tidak mau mengembalikannya? Terus omong kosong apa yang barusan kau katakan itu?" Setelah Yongchen terpental, Sukui langsung menyerang kembali dengan petir malapetaka. Tapi serangan petir itu ditahan dengan mudah oleh Yongchen. Dan dia langsung membalasnya dengan tebasan yang begitu kuat. Untungnya, Sukue berhasil menghindari serangan itu dengan cepat. Dalam benak Sukue,
klonnya saja memiliki kekuatan seperti ini. Celestial Emperor benar-benar bukan sesuatu yang sederhana. Kau bisa memiliki bakat seperti itu. Jika kau tidak mau menyembahku, maka kau harus mati di sini. Tebasan bertubi-tubi dilancarkan kepada Sukiwe. Dalam hati Sukiwe, hanya dengan satu tebasan pedangnya saja, itu bisa menghasilkan ratusan cahaya pedang. Teknik pedang Celestial Emperor ini benar-benar mengerikan. Tapi bagaimanapun juga, itu hanyalah klon. Kekuatan tebasan pedang itu bahkan tidak mencapai Celestial King. Rasakan ini, tubuh suci dari Raja Acting. Sukiwe membiarkan tebasan itu mengenai tubuhnya. Hahaha, ini tidak sakit sama sekali. Kau bahkan gak bisa menghancurkan pertahananku. Lalu Yongchen mencoba menebaskan kembali pedangnya ke arah Sukiwe. Dengan satu jarinya, Sukiwe menahan tebasan pedang itu. Dan sampai-sampai pedang itu pun patah. Hah? Pedangku patah? Itu bahkan tidak menggores jarinya. Setelahnya Sukiwe langsung membalas dengan sebuah pukulan. Aneh, dia hanyalah klon. Tapi kenapa dia tidak terluka setelah aku mengajarnya beberapa kali? Dengan kekuatanku saat ini, bahkan seorang Celestial Prime bisa terluka parah. Dalam benak Yongchen, ini benar-benar aneh. Dia hanya berada di Celestial Prime. Tapi kenapa seranganku tidak berefek padanya? Dengan kekuatan klonku, Celestial Prime biasa akan terbunuh dengan satu tebasan. Mereka berdua mencapai kesimpulan yang sama. Orang ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.